Astaga, sebut ikut Muhammadiyah jadi kurus, si Miftah suka bikin gaduh umat. Astaga, Gus Miftah singgung Muhammadiyah. Gus Miftah, saya kurus ikut Muhammadiyah karena plus tidak pernah ada selamatan kalau di NU. Postingan ini dibagikan oleh akun Snack Video Mak News dan mendapat beragam komentar dari warganet. Karena sekarang ada kecenderungan sementara orang-orang tertentu yang bahkan kebanyakan tidak memahami tentang tafsir, ya, sekenanya kemudian menafsirkan Quran. Bahkan ada di antara mereka sesungguhnya yang bahkan tidak mengetahui tentang ilmu agama. Ini tidak ada otoritasnya gitu ya, tapi bicara masalah agama. Tapi kita tidak perlu kaget ya, karena ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW, termasuk isyaratnya di Quran. Oke, saya pernah sampaikan dulu, jika Anda punya kitab Sahih Muslim yang aslinya, yang syarah Imam An-Nawawi, itu ada 9 jilid. Anda coba buka jilid yang pertama, halaman 111. Bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi paling kiri sebelah atas. Itu hadis dari Abu Hurairah. Nabi sudah ingatkan dulu, kata Nabi SAW, sayakunu fi akhir zaman, akan nampak di akhir masa nanti, di masa nanti, ya, dajjalun kadzdzabun, ada para pendusta yang dilukiskan oleh Nabi di hadis ini dengan istilah dajjalun, ya, terambil dari kata dajjal, ya. Jadi bukan dajjal sesungguhnya, ya, tapi mengambil satu makna yang melekat pada dajjal. Dajjal itu salah satu sifatnya dia pintar, punya magic, ya, sesuatu yang membuat Anda terpukau gitu ya. Jadi nanti kata Nabi, ada orang-orang yang pintar. Kalau dia mengeluarkan kata-kata bisa membuat Anda terpikat gitu, kayak benar kalimat ini, ya. Seperti diilustrasikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, ya. Posisi paling kiri dari atas sampai sedikit ke bawah, ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada sementara orang yang kalau dia bicara dalam urusan dunia itu bisa membuat Anda terpikat, ya. Kata-katanya begitu cantik, retorikanya begitu menarik, ya. Wa yushhidullaha ala ma fil qalbi. Kadang-kadang dia mengambil nama Allah, ngambil ayat, potong, ambil untuk melekatkan apa yang ada dalam hatinya, ya. Untuk mengatakan ini loh, ini dalilnya ini. Tapi enak saja motong sini, dia tanpa dia paham apa maksudnya. Wa huwa aladdul khisam. Ya, Allah berfirman, hati-hati, ini musuh yang paling bahaya. Ya, setan saja, setan musuh bukan? Musuh tahu dari mana? Ngaku dia banyak Agus abal-abal pemecah belah umat. Dia gak mikir sebenarnya masyarakat yang dicap NU merasa terbebani. Baru nabung dikit, ada musibah dikit ngeluarin uang buat makan kalian ternyata setan, ujar Aman Sikumban. Lingkungan saya mayoritas NU gak masalah saling menghargai beda faham, tujuannya tetap sama, itu namanya nyindir-nyindir lain. Gus Miftah sing diutamakan badogan, ucap Mbah Junet. Mungkin kalau gak selamatan dia gak makan, yang ada di pikiran dia cuma isi perut, makanya halalin segala cara demi isi perut. Ternyata Miftah lebih mengutamakan makan daripada agamanya. Ustadz gak ada ilmunya, ceramahnya tong kosong, timpal fun for me. Saya asli NU tapi saya paling gak suka ada orang yang olok-olok saudara sesama muslim. NU dan Muhammadiyah itu satu saudara dan satu guru. Ya jelas dia meredakan NU. Coba kalau orang-orang NU nalarnya cermat dengan kata-kata orang itu, berarti secara tidak langsung candaannya menyindir orang-orang NU. Walah, jadi yang di sebelah bisa makan karena selamatan doang. Walah Gus, sampai salah ucap, gak ada pembicaraan lain tak kok ngurusin makanan. Ini orang pelawak bukan ustadz, sadarlah. Emangnya mikir makan apa ibadah? Dipikir kok badokan, buat bahas ilmu yang bermanfaat, mikirin bayi makan, ujar Masudi Kerajaan. Gak usah olok-olok Kang, rapantes belas nggaing Gus. Aku NU tapi gak suka dengan dia ini, aliran Nusantara. Gus karbitan yang ngono. Lawak suruh jadi ustadz, hati-hati pemecah belah. Kurang dahareta mah, gak ada selamatan juga tidak apa-apa. Kadang banyak selamatan tapi ibadahnya kurang ikhlas. Wong geragas kalau dijadikan ulama kan jelas-jelas ngawur banget. Tujuannya nyari makan, ngawur buat adu domba. Ucap Edi asli Sunda. Gak usah jadi kiai provokator, sok kaji saja pengikut Ustadz Nusantara United dengan bacotnya. Muhammadiyah selamatan tapi tidak berlebihan, dikawirkan membebani yang berduka dan menguntungkan Ustadz yang ceramah ini. Cari makan, ulama ngawur gak boleh dicontoh, belajar sama Ustadz Hidayat baru cerdas. Lah nek gak oleh sego,
Berkat opo raiso mangan, apa gue pikirin ulah masuk, ada yang pernah ngeluh sakit terus di bawah. Timpal emak cantik. Rabarku tuh gerangsang ini orang kiai sombong, tukar pijat ceramah halah ulama model pengacau, video gak penting belas. Harusnya kalau sudah jadi penceramah di Indonesia, isinya bisa diterima oleh seluruh organisasi Islam di Indonesia. Jangan salah, ulama mestinya ceramah agama bukan membicarakan masalah makanan. Sudah gitu nyinggung-nyinggung organisasi lain lagi. Jangan menyinggung Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad SAW yang kamu macam MU. Mau ceramah atau mau makan sampai badannya gemuk, ya silakan saja, tapi nggak usah bawa organisasi Muhammadiyah. Ceramah atau tausiah tentang Islam saja atau tentang al-hikayah nabi-nabi, jadi gak ribet. Pengikut Nabi makan terus bro, tukang pijit ke ono yo, jamaah. Ya emang bener sih mereka gak mengadakan selamatan, ujar si Bolan. Miftah. Seharusnya Anda minta maaf, tidak boleh bicara begitu. Aku orang NU tapi aku gak setuju kalau Anda guraunya begitu, itu bisa menyinggung orang-orang Muhammadiyah. Gus apa kui, hanya Kiai Haji Zainuddin Amzan yang setiap ceramah tidak pernah menyenggol orang lain. Muhammadiyah itu mengawalkan ajaran Rasulullah, itu baru aswaja sebenarnya. Muhammadiyah itu mengikuti sunnahnya Rasulullah. Secara tidak langsung Anda sudah menghina sunnahnya Rasul. Nyatanya Muhammadiyah banyak yang pelit, emang benar kayaknya. Hidup dari acara orang guyon tapi masuk di pelecehan. Mikirin badok jualan agama untuk makan. Ucap Tado. Agama bukan hanya dijadikan kedok untuk dapat jabatan, tapi juga untuk mengenyangkan perut. Hina banget nih makhluk. Aduh, kenapa jadi begini nih? Gak bagus efeknya saling menghujat. Janganlah menyinggung saudara semuslim, cukuplah Wahabi lanatullah. Yai diadakan sogok, menyogok, paling NU. Silakan ceramah tapi jangan menyudutkan salah satu organisasi. Mereka juga tetap saudara kita, Muhammadiyah. Udahlah bos, gak usah nyinggung-nyinggung, yang penting sehat. Buat apa gemuk kalau sakit-sakitan? Jaga lisan, mulutmu harimau, saling toleransi saja. Dasar buzzer, bukannya Nabi Muhammad gak seneng kalau para pengikutnya perutnya buncit, makanya disunahkan berpuasa. Makan duit terus, awas perut meledak. Gus gereja ini bisa-bisa menyinggung Muhammadiyah. Ini provokator bahasa judulnya. Biasa wae Miftah koyo gitu. Ceramahnya gak ada yang jelas kamu Gus. Duh, timpal Sri Devi. Muhammadiyah juga makan makanan juga kok, itu tergantung yang punya hajat mampu menyediakan makanan atau tidak. Yang penting doanya bukan makanannya. Kata Gubs Al-Mafurah Abu Yauci, tasawuf itu jangan bawa-bawa orang lain sekalipun anak istri, ibu dan tetangga. Jangan sampai tahu cukup diri sendiri dan Allah kalau kita selalu berzikir. Orang makan kok jaga no selamatan. Kesambet kali gak usah ditanggapi pengikut rezim Fir'aun yang selalu mengadu domba. Jangan saling mengejek sesama muslim Gus, kita itu sama-sama yang disembah itu satu Allah. Ustaz jadi-jadian tukang provokasi. Sumbu pendek NU yang paling top sekarang salah satunya Gus Baha, ilmunya tinggi. Ujar aturan. Kok makanan terus yang diurus? Anjir, mengolok-olok agama. Gus Miftah keren cakep, pintar ngolok-olok sesama muslim. Juga ngejek semua muslim, kok ngejek mikirin makan. Nia gak pas asal mangat. Ya betul Gus, aku juga ngalami sendiri. Gak boleh menyinggung lah Pak, aku juga orang NU tapi ya jangan gitu. Ucap Semar Abadi. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.